Bab 1091. Jeremy mengelus kepala Corin dengan penuh kasih sayang. Anak baik, kamu melakukan hal yang benar. Corin tidak terbiasa diperlakukan seperti ini karena mereka sudah beberapa hari tidak bertemu. Corin mengerutkan kening dan menatap lurus ke matanya. Tuan, kapan Anda kembali? Mengapa Anda datang ke sini? Jeremy menempelkan dagunya di dahinya dan berkata dengan suara serak, aku pulang naik pesawat tadi malam. Dan kenapa aku ke sini, tanyamu? Yah, aku tidak perlu ke sini kalau saja kau mendengarkanku dan tetap di rumah, alih-alih ke sini. Aku jadi berpikir kau melakukan ini untuk menghindari bertemu denganku. Napasnya yang hangat menggelitik wajahnya saat ia berbicara, membuatnya tersipu. Jadi, ini caramu memberiku kejutan? Tanyanya sedikit kesal. Saya rasa Anda bisa mengatakannya, kata Jeremy. Corin mengerutkan kening. Aku menghargai perhatianmu, tapi sudah kubilang aku tidak suka kejutan. Lain kali, beritahu aku sebelumnya kalau kamu akan kembali. Memang benar, Corin tidak suka kejutan, harus menebak-nebak, atau hal yang tidak diketahui. Yang ia sukai adalah menjaga bebek-bebeknya tetap di barisan. Jeremy memeluknya dan membenamkan wajahnya di leher wanita itu untuk menghirup aromanya. Ia sangat merindukan aroma wanita itu saat perjalanan bisnis. Baiklah, aku janji aku akan melakukannya lain kali. Merasa kesulitan bernapas karena diremas erat, Corin mulai meronta. Namun, ia menyerah setelah beberapa saat karena Jeremy tampak semakin erat memeluknya semakin ia meronta. Tuan, saya punya pertanyaan lagi, katanya sambil cemberut. Jeremy mengusap dagunya yang berjanggut di bahunya. Silakan tanya saja. Bab buku diperbarui setiap hari bergabung dan dapatkan pembaruan terbaru untuk semua buku. Mana bajuku? Aku ingat memakainya waktu tidur tadi malam. Kok aku telanjang waktu bangun tidur? Katanya kesal. Jeremy menelusuri tulang belakang Corin dengan jarinya, seakan ingin menyimpan setiap lekukan dan lengkungan kulitnya dalam ingatannya, sembari menggodanya hingga ia tunduk. Aku ingin sekali memelukmu karena sudah lama kita tak bertemu. Tapi pakaianmu menghalangi, bisiknya menggoda di telinganya. Corin merasakan sengatan listrik kecil di sekujur tubuhnya setiap kali Jeremy menyentuhnya, membuatnya merinding. Di satu sisi, ia sangat menikmati perasaan itu, tetapi di sisi lain, ia masih marah padanya. Jadi kamu melepas bajuku tanpa bertanya dulu padaku? Tanyanya sambil mengerutkan kening. Jeremy terkekeh pelan. Sebagai suamimu, aku berhak melepas bajumu kapanpun dan dimanapun aku mau. Atau, apa kau lebih suka aku membangunkanmu lain kali agar kau bisa melepasnya sendiri? Corin mengerutkan kening. Kau yakin kau hanya memelukku tadi malam? Jeremy tidak menjawab pertanyaannya, tetapi diamnya mengatakan semuanya. Percuma saja menanyakan pertanyaan itu padanya. Kalau aku kenal dia, tentu saja dia akan memanfaatkanku saat aku tidur, pikir Corin. Hal ini membuatnya semakin marah. Baiklah, kau sudah menahanku sepanjang malam, jadi kau bisa membiarkanku pergi sekarang, kata Corin. Tidak, aku belum puas denganmu, kata Jeremy sambil memeluknya lebih erat. Corin mulai kesal. Aku lapar sekali. Aku mau mandi dan sarapan sekarang. Aku baru sampai bandara jam 2 pagi, dan butuh 1 jam lagi untuk sampai di sini, jadi aku tidak bisa tidur nyenyak. Jadilah gadis baik dan berbaringlah di sini bersamaku sebentar lagi, dan aku akan mengajakmu makan nanti, oke? Untuk sesaat, Corin sangat tergoda untuk melakukan apa yang dikatakannya. Namun, ia teringat wanita di telepon itu, dan amarahnya kembali berkobar. Tidak, aku tidak lelah lagi, tidur lagi hanya akan membuatku sakit kepala. Kamu boleh tidur sepuasnya kalau kamu lelah, tapi aku akan bangun. Dia mencoba melepaskan diri dari pelukan Jeremy, tapi... Bab 1092. Jeremy menggigit telinga Corin dengan kasar. Jangan bergerak. Siapa bilang kamu bakal sakit kepala kalau kebanyakan tidur? Berbaring saja di sini. Aku akan membuatmu senyaman mungkin sampai kamu merasa seperti di surga. Jelas sekali maksud Jeremy, dan Corin tak kuasa menahan diri untuk tidak tersipu. Meskipun begitu, ia mendorong Jeremy dengan marah. Kedengarannya kau tidak selelah yang kau katakan karena kau masih punya tenaga untuk mengatakan semua omong kosong ini.
Dia segera menyelinap keluar dari tempat tidur dan memberi jarak di antara mereka untuk mencegah Jeremy menariknya kembali. Namun, detik berikutnya ia menyadari ada yang tidak beres. Jeremy tidak menariknya kembali, tetapi ia juga tampak tidak kesal dengan tindakannya. Sebaliknya, dia berbaring miring, menopang wajahnya dengan satu tangan, dan menatapnya dengan seringai mengejek. Corin mengerutkan kening, tidak mengerti mengapa pria itu menatapnya seperti itu sampai ia merasakan hawa dingin merayapi kulitnya. Baru saat itulah ia ingat bahwa ia telanjang. Dia menunduk, wajahnya memerah. Ya ampun, bagaimana mungkin aku lupa kalau aku telanjang? Pantas saja dia menatapku seperti itu. Di mana bajuku? Aduh, ini memalukan sekali. Untuk pertama kalinya, Corin merasa bingung harus berbuat apa. Tangannya bergerak naik turun di sekujur tubuhnya, mencoba menutupi dirinya sambil mencari piyama, tetapi ia gagal menemukannya. Maka, ia segera berlari ke kopernya dan meraih benda pertama yang disentuhnya sebelum bergegas ke kamar mandi. Setelah mengenakan gaun merah mudanya, ia menatap wajahnya yang memerah dan merona di cermin. Entah kenapa, ia selalu merasa canggung dan cepat tersipu setiap kali Jeremy ada di dekatnya. Ini sama sekali bukan aku, katanya sambil mendesah. Agar tak terlalu memikirkannya, ia mengambil sikat giginya dan mulai menggosok gigi. Tiba-tiba, pintu kamar mandi terbuka. Sebelum ia sempat bereaksi, Jeremy masuk sambil menyeringai ke arahnya melalui pantulan cermin. Bab buku diperbarui setiap hari bergabung dan dapatkan pembaruan terbaru untuk semua buku. Corin masih malu karena telanjang beberapa saat yang lalu, jadi dia mengerutkan kening dengan waspada saat Jeremy menyentuhnya. Apa yang kau lakukan? Gumamnya tak jelas karena mulutnya penuh busa. Tidak apa-apa. Tidak bolehkah aku melihatmu saja? Katanya sambil tersenyum. Bibir Corin berkedut. Apa yang bisa dilihat? Aku cuma sikat gigi. Jeremy menatapnya penuh kekaguman. Semua yang kau lakukan memikatku. Aku tak pernah bosan denganmu. Meski terdengar klise, Corin tak dapat menahan diri untuk tidak tersipu lagi. Baiklah, kamu boleh menonton. Tapi jangan lebih dari itu, oke? Kalau tidak, aku akan marah. Oke, aku janji, aku cuma akan menonton. Kenapa aku merasa dia jadi lebih manja setelah perjalanan bisnisnya? Tanya Corin. Kasihan dia memang kelihatan kelelahan. Tapi dia belum memberitahuku siapa wanita di telepon itu, jadi aku tidak boleh bersikap lunak padanya. Bukannya dia tidak bisa bertanya terlebih dahulu, tetapi dia berharap Jeremy akan menceritakan semuanya tanpa dia bertanya. Aku akan percaya apapun yang dikatakannya asalkan dia menceritakan semuanya kepadaku tanpa aku harus memintanya, katanya dalam hati. Bab 1093. Namun, jika ia bertanya pada Jeremy terlebih dahulu, Corin tidak akan senang dengan jawaban yang ia terima. Ia akan berpikir Jeremy menyembunyikan sesuatu darinya atau tidak peduli padanya karena Jeremy jelas-jelas merasa tidak perlu menjelaskan dirinya sendiri. Meskipun Jeremy begitu melekat padanya seolah-olah ia adalah penyelamatnya, ia sama sekali tidak merasa tersentuh. Semua pria hanya memikirkan satu hal. Pikirnya, ia benar-benar tidak ingin memberikan apa yang Jeremy inginkan. Bahkan, sampai Jeremy memberitahu siapa wanita di telepon itu terlebih dahulu, ia tidak akan membiarkan Jeremy menyentuhnya. Setelah menggosok gigi, ia membungkuk untuk mencuci muka. Selama itu, Jeremy terkadang melonggarkan cengkeramannya agar ia bisa bergerak lebih mudah, tetapi ia tak pernah melepaskannya sepenuhnya. Setelah selesai mencuci muka, Corin menegakkan tubuhnya untuk meraih handuknya, tetapi tidak ada. Jeremy telah mengambilnya dari pagar. Ia membalikkan badan Corin dan dengan penuh kasih menyeka air yang menetes di wajahnya. Terkejut, Corin mencoba mengambil handuk itu, tetapi ia hanya menepis tangannya. Ia dengan hati-hati menyeka wajahnya dengan handuk itu, dan tatapan mereka bertemu. Tanpa Corin sadari, handuk itu telah digantikan oleh jari-jari Jeremy yang mengusap lembut pipinya sebelum mengecup bibirnya dengan posesif dan menggoda. Corin tidak bodoh. Dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, jadi sebelum pria itu membungkuk untuk menciumnya, dia segera menutup mulutnya dengan satu tangan.
Dia sudah memutuskan tidak akan membiarkan pria itu menciumnya sampai pria itu menjelaskan mengapa seorang wanita bersamanya di kamar hotel. Bab buku diperbarui setiap hari, bergabung dan dapatkan pembaruan terbaru untuk semua buku. Jeremy sama sekali tidak senang dihentikan. Lagi pula, ia sudah lama menantikan momen ini. Ia menarik tangan wanita itu dan bertanya, "Ada apa?" "Tidak apa-apa," kata Corin dengan cemberut. Jeremy mengerutkan kening. "Lalu kenapa kau tidak mengizinkanku menciummu?" Corin mengerutkan kening. "Kau berjanji padaku kau tidak akan melakukan apapun selain mengawasiku." Jeremy mendekatkan diri. "Tapi kamu sudah selesai mencuci piring, kan?" Corin memalingkan mukanya. "Kamu tidak boleh menciumku bahkan setelah aku selesai mencuci piring." Kerutan dalam muncul di dahi Jeremy. "Kenapa tidak?" Corin mendengus. "Karena kau tidak punya hak untuk melakukannya." Jeremy tidak mengerti apa yang dikatakannya. Ia mencubit dagunya dan memutar kepalanya kembali menghadapnya. "Kenapa aku tidak punya hak? Bukankah kau sudah bilang kau bersedia bersamaku? Aku baru pergi beberapa hari, dan kau berubah pikiran?" Tanyanya tegas. Tak ingin tersihir oleh tatapan mata Jeremy yang memikat, Corin kembali berusaha memalingkan muka. Namun, sekuat apapun ia berusaha, ia tak mampu menandingi kekuatan Jeremy. Malahan, ia justru membuatnya semakin menyakitkan. Sambil mengerutkan kening, dia berkata dengan marah, "Berhenti, kau menyakitiku." Jeremy langsung melonggarkan cengkeramannya. "Coba kulihat, mana yang sakit?" Corin memelototinya dengan marah. "Ini bukan pertama kalinya kau menyakitiku. Tahu. Kau hanya tahu cara menggunakan kekerasan untuk mendapatkan apa yang kau inginkan. Yang kau pedulikan hanyalah perasaanmu." Terkejut, Jeremy melepaskannya sepenuhnya. "Maaf, aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku janji tidak akan melakukannya lagi. Hanya saja, aku sangat merindukanmu. Kumohon jangan marah," katanya dengan nada membujuk. Corin mendengus kesal dan memalingkan wajahnya. Bab 1094. Melihat Corin benar-benar enggan menciumnya, Jeremy hanya menghela napas dan berkata, "Oke. Aku tidak akan memaksamu kalau kau tidak mau." Sesuai kata-katanya, dia membiarkannya pergi. Corin tidak lengah. "Lalu kenapa kau masih berdiri di sini?" tanyanya sambil mengangkat sebelah alis. "Ayo, keluar." Jeremy menepuk hidungnya. "Seharusnya aku yang bilang begitu. Kamu sudah selesai mencuci piring, kan? Jadi sekarang giliranku. Tentu saja, aku tidak keberatan kalau kamu mau tetap di sini bersamaku." Setelah itu, dia mulai membuka kancing kemejanya, memperlihatkan tulang selangkanya yang seksi. Melihat hal itu, Corin segera keluar dari kamar mandi karena ia tahu Jeremy akan menjadi bersemangat jika ia tidak melakukannya. "Ya ampun. Lucu banget sih dia masih tersipu-sipu setiap kali lihat badanku, padahal dia lagi hamil." Pikir Jeremy sambil senyum-senyum sendiri ngeliat dia lari keluar kamar mandi. Corin memastikan untuk menutup pintu setelahnya agar Jeremy tahu bahwa dia tidak boleh mengikutinya keluar untuk mengambil keuntungan darinya dalam keadaan apapun. Setelah tenang, ia menunduk sedih ke lantai. Pertemuan yang seharusnya membahagiakan itu dirusak oleh fakta bahwa Jeremy tidak menjelaskan siapa wanita di telepon itu. Seolah-olah ia pikir ia bisa lolos dengan berpura-pura semua itu tidak terjadi padahal ia tahu wanita itu mendengar suara wanita itu. Tok, tok, Corin baru saja selesai berganti pakaian ketika terdengar ketukan di pintu. Mengira itu Tommy, ia pun membuka pintu. Ternyata Jason, yang berdiri di depan pintu dengan senyumnya yang biasa. Bab buku diperbarui setiap hari, bergabung dan dapatkan pembaruan terbaru untuk semua buku. "Selamat pagi, Corin." "Ya, selamat pagi," kata Corin sambil tersenyum acuh tak acuh. "Kamu baik-baik saja. Kelihatannya kamu kurang tidur," tanya Jason. Corin sedang tidak ingin mengobrol dengannya, jadi dia bertanya terus terang, "Ada yang bisa saya bantu?" Jason mengangkat bahu. "Oh, tidak ada yang istimewa. Aku hanya datang untuk melihat apakah kamu mau sarapan bersamaku." "Terima kasih, tapi tidak, terima kasih. Aku belum lapar, jadi sebaiknya kau pergi saja tanpa aku," kata Corin dengan ekspresi bosan. Setelah itu, dia beranjak untuk menutup pintunya.
Karena menduga akan mendapat respons seperti ini darinya, Jason segera menyelinap masuk melalui celah bagaikan belut. Tuan Jason, apa yang menurutmu sedang kau lakukan? Tanya Corin dengan tidak senang. Jason duduk di kursi berlengan seolah-olah sedang berada di kamarnya. Apa maksudmu? Aku menunggumu sarapan bersamaku. Sudah kubilang aku tidak lapar dan sebaiknya kau pergi saja. Tapi makan sendirian itu membosankan sekali. Rengek Jason. Setidaknya ada kamu di sana, aku punya teman ngobrol. Aku sudah memutuskan untuk menunggu di sini sampai kamu lapar. Lalu kita bisa sarapan bersama. Corin mengerutkan kening. Tuan Jason, apa tidak pernah ada yang bilang padamu kalau masuk ke kamar wanita sepagi ini itu tidak sopan? Jason tersenyum polos. Tapi aku tidak menerobos masuk ke sini. Kau yang membukakan pintu untukku, ingat. Corin terdiam. Wah. Dia pria paling tak tahu malu yang pernah kutemui. Jason terkekeh pelan saat melihat wajah tidak senangnya. Jika kamu tidak suka aku ada di sini, ayo sarapan bersamaku. Corin mungkin akan langsung setuju jika bukan karena suaminya yang ada di kamar mandi. Bab 1095. Siapapun akan mengira ada sesuatu yang terjadi di antara mereka jika mereka melihat Jason di kamar Corin pagi-pagi begini. Sialan. Dasar bodoh tak tahu malu. Apa dia tidak tahu betapa memberatkannya ini? Pikir Corin. Karena Jeremy ada di sana, dia tahu dia harus menunggu Jeremy selesai mandi. Maaf, tapi aku sedang tidak nyaman untuk pergi kemanapun saat ini. Lebih baik kau pergi saja tanpa aku, kata Corin sambil mengerutkan kening. Jason tidak menyadari ada seseorang di kamar mandi karena villa musim panas itu menawarkan dinding kedap suara terbaik yang bisa dibeli dengan uang. Ia hendak mengatakan sesuatu untuk meyakinkan Corin ketika suara Phoebe tiba-tiba terdengar dari lorong. Joey, kenapa kau ingin mencarinya? Kembalilah. Corin dan Jason segera melihat ke arah pintu secara bersamaan. Untuk menghindari kesalahpahaman, Corin sengaja membiarkan pintu sedikit terbuka setelah Jason masuk. Joey mengintip dengan hati-hati melalui pintu dan menatap Corin penuh harap. Corin sedang berjalan menghampirinya ketika Phoebe mendorong pintu dan menarik Joey keluar. Sudah kubilang, jangan bicara dengan orang asing. Kenapa kau tidak pernah mendengarkanku? Joey mengerutkan alisnya dengan sedih, dan dia tergagap. Kak, bukan, orang asing. Phoebe semakin marah setelah mendengar itu. Apa maksudmu? Dia bukan orang asing. Biar ku beritahu sesuatu, selain ibumu dan aku, semua orang lain adalah orang asing bagimu. Hanya ibumu dan aku yang peduli padamu, jadi lebih baik kau tinggal bersama kami. Mengerti? Bab buku diperbarui setiap hari bergabung dan dapatkan pembaruan terbaru untuk semua buku. Joey cemberut. Ia ingin membantah, tetapi kosakatanya yang terbatas tidak memungkinkannya melakukannya. Corin menyipitkan matanya setelah menyaksikan seluruh cobaan itu dari pintu. Kemarilah, Joey. Mata Joey langsung berbinar ketika mendengar Corin memanggilnya. Tak peduli pada Phoebe, ia berlari kecil menghampiri Corin dan memeluk kaki Phoebe dengan gembira. Banci, celoteh Joey. Corin membungkuk untuk mengacak-acak rambutnya. Kamu bangun pagi. Ada yang ingin kamu ceritakan? Tanyanya lembut. Joey menggelengkan kepalanya dan melirik Phoebe dengan cemas. Dia hanya berusaha melarikan diri dari amarah Phoebe. Selama beberapa hari terakhir, Phoebe mudah sekali kesal begitu saja. Mengetahui apa yang dipikirkan Joey, Corin tidak dapat menahan rasa kasihan terhadap anak laki-laki itu. Maka, dia menoleh ke Phoebe dan bertanya, Nona Phoebe, apakah Anda keberatan jika Joey tinggal bersama saya di sini sebentar? Phoebe menyilangkan tangan dan memelototinya. Aku keberatan, aku khawatir anak nakal ini akan mengganggumu. Joey, kemarilah. Waktunya sarapan. Jelaslah Joey tidak ingin pergi bersamanya karena tanpa sadar ia mempererat cengkeramannya di sekitar kaki Corin seolah memohon padanya untuk menyelamatkannya. Corin tak tega melihatnya seperti itu. Nona Phoebe pasti akan memarahi Joey kalau dia pergi bersamanya. Oh, sama sekali tidak merepotkan, Nona Phoebe, kata Corin sambil tersenyum. Sebenarnya, saya berharap dia bisa menyelamatkan saya dari kebosanan ini. Saya harap Anda mengizinkannya menghabiskan waktu bersama saya. Phoebe mendengus.
Anak seperti dia bisa apa sih untuk menyelamatkanmu dari kebosanan? Kurasa sebaiknya kau lupakan saja. Bab 1096. Corin membungkuk untuk mengangkat Joey, yang melingkarkan lengannya di lehernya. Kita bisa ngobrol tentang apa saja. Lagi pula, ini latihan yang bagus sebelum aku melahirkan. Kau tidak perlu khawatir, Nona Phoebe. Aku tidak akan pernah membawanya pergi tanpa izinmu. Mana mungkin aku percaya padamu? Di mana aku bisa menemukannya kalau kau diam-diam membawanya pergi? Ayo, Joey, sudah berapa kali kukatakan padamu untuk tidak membiarkan orang asing menjemputmu? Kata Phoebe dengan marah. Ia lalu menghampiri dan mencoba mengangkatnya dari lengan Corin, tetapi ia malah memeluknya erat. Hal ini membuat Phoebe semakin marah, jadi ia mulai menarik Joey. Namun, Joey tidak melepaskannya. Sebegitulah ia tidak ingin bersama Phoebe. Akhirnya, Phoebe menarik Joey sekuat tenaga untuk terakhir kalinya, dan baru setelah itu ia menarik Joey dari pelukan Corin, menyebabkan Corin terhuyung mundur. Awas, Corin! Teriak Jason, yang selama ini menyembunyikan diri dari Phoebe. Ia segera menghampiri Phoebe untuk menenangkannya. Kau baik-baik saja. Apa kau terluka? Tanyanya khawatir. Aku baik-baik saja, kata Corin sambil menggelengkan kepala. Ia lalu menjauh dari Jason, tapi sudah terlambat. Phoebe tertegun melihat Jason keluar dari kamar Corin sebelum senyum mengejek muncul di wajahnya. Wah, senang sekali melihatmu di sini, Jason. Apa yang kau lakukan di kamar Corin pagi-pagi begini? Cek, apa kau tidak tahu dia sudah menikah? Jason tersenyum tenang dan sopan kepada Phoebe. Bibi Phoebe, tolong jangan salah paham. Aku baru saja datang untuk mengajak Corin sarapan bersamaku. Benarkah? Kalian berdua memang akrab, kata Phoebe dengan nada sinis. Bab buku diperbarui setiap hari bergabung dan tetap terhubung untuk semua pembaruan buku. Kita kan berteman, kata Jason dengan senyum yang sama di wajahnya. Teman, Phoebe mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam mereka. Tidak ada persahabatan sejati antara perempuan dan laki-laki. Apa kau serius berpikir ada yang akan percaya kau datang hanya untuk mengajaknya sarapan? Astaga, aku benar-benar meremehkanmu, Corin. Kupikir targetmu cuma Jeremy, tapi sekarang aku tahu betapa rakusnya dirimu. Sepertinya kau rela mengorbankan diri pada siapapun, termasuk Jason, demi mendapatkan kekayaan dan kekuasaanmu. Corin mengerutkan kening dan memutar bola matanya ke arah Jason si pembuat onar. Lalu ia bertanya dengan tenang, Nona Phoebe, apakah Anda punya bukti bahwa saya benar-benar menyerang Jason? Phoebe terkekeh sinis. Bukankah sudah jelas? Maksudku, aku memergoki kalian berdua nongkrong di kamar yang sama sepagi ini. Corin tersenyum. Dan apakah ada hukum yang mengatakan dua teman yang bertolak belakang jenis kelaminnya tidak boleh nongkrong di kamar pagi-pagi? Lagi pula, kita berdua pakai baju, jadi apa masalahnya? Phoebe memandangi pakaian mereka yang rapi dan mengerutkan kening, tetapi dia tetap mengarahkan ponselnya ke Corin dan Jason. Pokoknya, aku punya bukti video kalian berdua nongkrong di kamar sendirian. Kita lihat saja nanti apa kata orang-orang di internet setelah aku mengunggah videonya. Corin terkekeh pelan. Ia sangat bosan dengan semua ini. Nona Phoebe, jelas sekali kau belum belajar apapun dari pelajaran terakhirmu. Kalau tidak, kau tidak akan menggunakan taktik yang sama untuk mencoba menghancurkanku dengan opini publik. Bab 1097. Phoebe memikirkan kembali kejadian terakhir kali dan menyimpulkan bahwa dia memang kekurangan bukti konklusif. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu di bawah tempat tidur dari sudut matanya. Apa itu? Dia cepat-cepat menurunkan Joey dan melangkah mendekat sebelum membungkuk untuk mengambil sepasang piyama kusut dan pakaian dalam berenda dari bawah tempat tidur. Dia memperbesar lensa kamera buktinya sambil tertawa terbahak-bahak. Hahaha, aku menemukan buktinya. Tolong beritahu, apa gunanya semua ini di bawah tempat tidur kalau kalian berdua tidak bermesraan seperti yang kau bilang. Corin tidak dapat menahan diri untuk tidak tersipu ketika dia ingat bagaimana piyama dan pakaian dalamnya berakhir di bawah tempat tidur. Aku sendiri yang tahu bagaimana mereka bisa sampai di bawah tempat tidur. Kembalikan sekarang juga. Dia berjalan hendak mengambil kembali pakaian itu,
tetapi Phoebe dengan cepat menyembunyikannya di belakangnya. Apa, kita jadi merasa bersalah sekarang? Iya. Jangan coba-coba menghancurkan buktinya. Corin mengerutkan kening. Itu bukan barang bukti. Itu cuma baju yang sudah kuganti. Phoebe terkikik sinis. Kau yakin? Apa orang normal akan menyembunyikan bajunya di bawah tempat tidur setelah berganti pakaian? Kurasa tidak. Baju-baju itu pasti berakhir di bawah tempat tidur saat kalian berdua sedang asyik bermesraan. Hentikan, Corin. Aku akan memberitahu semua orang di keluarga Holden tentang perselingkuhanmu. Wah, aku tak sabar menunggu mereka mengusirmu dari rumah. Bab buku diperbarui setiap hari, bergabung dan dapatkan informasi terbaru untuk semua pembaruan buku. Benar, dia tidak melepas bajunya sendiri, Jeremy yang melakukannya saat dia tidur. Ya Tuhan, ini sangat memalukan. Pikirnya saat Phoebe melambaikan celana dalamnya ke udara. Jason menghampiri. Nona Phoebe, ini semua salah paham. Saya benar-benar baru sampai di sini beberapa saat yang lalu. Anda bisa bertanya kepada para pelayan kalau tidak percaya. Mereka pasti bilang mereka melihat saya berjalan ke sini tadi pagi. Phoebe melirik Jason. Kau pikir aku bodoh, Jason? Kalian berdua tentu saja akan melakukan apa saja untuk menutupi perselingkuhan ini. Para pelayan yang melihatmu pagi ini tidak membuktikan apapun. Malahan, itu mungkin taktikmu untuk menyesatkan kita agar berpikir sebaliknya. Jengkel, Jason hampir saja mencabut rambutnya. Nona Phoebe, apa kau benar-benar harus menganggap kami seperti itu? Seharusnya kau berhenti berpura-pura karena kau memanggilmu dan dia, kami. Kata Phoebe mengejek. Kenapa kau tiba-tiba datang ke sini kalau bukan karena Corin? Bagaimana kau bisa berakhir di kamarnya padahal kau jelas-jelas tidak datang bersamanya kemarin? Aku yakin kau memanfaatkan kesempatan ini untuk berselingkuh dengannya karena Jeremy tidak ada di sini. Jason mengerutkan kening. Ia ingin menjelaskan jalan keluarnya, tetapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka, dan terdengar suara seorang pria mengancam, "Siapa bilang aku tidak di sini?" Terkejut, Phoebe menatap Jeremy dengan mata terbelalak ngeri. Jason pun tercengang. Ia berbalik dan secercah keterkejutan terpancar di matanya. Hanya Corin yang tidak terpengaruh oleh penampilan Jeremy. Jeremy, yang mengenakan jubah mandi, berjalan mendekati Corin. Nona Phoebe, mengapa Anda begitu ngotot ingin menyusahkan istri saya? Jeremy, apa yang kau lakukan di sini? Phoebe tergagap. Saya datang untuk mencari istri saya. Bab 1098. Jeremy mengelus kepala Corin dengan penuh kasih sayang sambil berbicara. Phoebe terdiam, namun tak mau menyerah. Ia menunjukkan piyama dan pakaian dalam yang diambilnya dari bawah tempat tidur. Jangan tertipu olehnya, Jeremy. Dia selingkuh. Lihat, aku menemukan ini di bawah tempat tidur. Dia pasti takut kau tahu, jadi dia menyembunyikannya di bawah tempat tidur. Jeremy melirik baju-baju yang hanya akan dipakai Corin saat sendirian sebelum menyambarnya. Aku yang melepasnya. Kami cuma ngobrol sebentar tadi malam. Tentu saja boleh, kan? Katanya tenang. Corin menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Ya Tuhan, ini sungguh memalukan. Bagaimana mungkin aku bisa menunjukkan wajahku di depan orang-orang ini lagi? Pikirnya, bibirnya gemetar. Aduh. Seharusnya Jeremy juga tidak mengatakan semuanya. Apa dia tidak punya malu? Jason menyipitkan matanya, yang tampaknya semakin meredup setiap detiknya. Oh, begitu, baiklah. Kalau begitu, kata Phoebe, sambil mencari kata-kata. Tidak ada pertanyaan jika, kata Jeremy, alisnya terangkat tajam. Di bawah tatapan mengintimidasi Jeremy, kegembiraan Phoebe berubah menjadi ketakutan. Maaf. Aku juga tidak tahu kau datang. Ini salahku karena tidak menyampaikan fakta dengan benar. Tak ingin membuang waktu lagi untuk masalah ini, Jeremy hanya mengucapkan dua kata dengan dingin, "Enyahlah." Bab buku diperbarui setiap hari, bergabung dan tetap terhubung untuk semua pembaruan buku. Phoebe mengangguk dan segera keluar dari ruangan, sambil menarik Joey, yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, keluar bersamanya. "Ayo kita keluar dari sini, Joey," katanya. "Tunggu," ucap Jeremy dengan nada berwibawa.
Phoebe berhenti dan berbalik perlahan karena takut untuk melihatnya. Ya, Jeremy, ada yang lain. Kalau tidak, aku harus membuat Joey sarapan. Anak itu boleh tinggal. Kau pergi saja, katanya dengan nada yang tak memberi ruang untuk negosiasi. Terkejut, Phoebe menatap Joey. Ia merasa semakin enggan melepaskannya ketika tahu Jeremy masih peduli padanya. Jeremy, anak ini memang merepotkan. Sebaiknya aku yang mengurusnya, katanya. Nona Phoebe, apakah Anda lupa bahwa saya adalah wali sahnya? Tanya Jeremy. Baiklah, karena tidak punya pilihan lain, Phoebe melepaskan Joey dan memintanya untuk menjadi anak baik, meskipun sedikit pura-pura, sebelum meninggalkan ruangan dengan enggan. Mata Joey berbinar-binar merasakan manisnya kebebasan. Ia berjalan terlatih-tatih mendekati Jeremy, yang sudah lama tak ia temui, dan menatapnya dengan tatapan penuh kekaguman. Dada. Hai, anak kecil, kata Jeremy sambil membungkuk dan menepuk kepalanya. Sebenarnya dia tidak terlalu dekat dengan Joey. Anyalah yang melakukan sebagian besar perawatan setelah Joey diadopsi. Bahkan, Jeremy hanya akan datang menemuinya ketika Anya memintanya datang dengan berbagai alasan. Jeremy, kapan kamu sampai di sini? Tanya Jason dengan santai. Jeremy menatap temannya tanpa ekspresi. Pagi-pagi sekali. Jason tersenyum. Kulihat kau masih sama seperti biasanya. Kau tidak pernah memberitahu kami kapan kau akan pergi atau kapan kau akan kembali. Kami seharusnya bisa memberimu perpisahan dan sambutan yang pantas, kau tahu. Bab 1099. Jeremy tersenyum kecil pada Jason. Kudengar dari Tommy kau merawat istriku dengan baik. Haruskah aku mengadakan jamuan makan untuk berterima kasih padamu, Jason? Corinne bisa merasakan ketegangan di antara kedua pria itu. Ia bahkan tak akan terkejut jika tiba-tiba muncul guntur dan kilat di ruangan itu. Namun, jelas Jason tidak ingin berkonfrontasi langsung karena ia tersenyum dan berkata, aku melakukan apa yang akan dilakukan teman manapun, jadi jangan khawatir. Kurasa aku harus pergi dan sarapan sendirian karena kau sudah di sini, Jeremy. Baiklah, sampai jumpa. Setelah itu, ia terkekeh meremehkan diri sendiri dan melambaikan tangan kepada mereka sebelum meninggalkan ruangan. Tak seorang pun menyadari betapa kosong dan hampa tatapan matanya saat ia keluar. Patut dipuji, ia memastikan untuk menutup pintu setelahnya. Alis Jeremy sedikit mengendur setelah itu. Ia menatap Corinne, yang wajahnya masih tertutup tangan, dan tertawa terbahak-bahak. Turunkan tanganmu sekarang. Semuanya sudah habis. Corinne tetap mengangkat tangannya. Ia berharap bisa merangkak ke dalam lubang dan mati saat itu juga. Tidak apa-apa kalau dia tidak merasa malu, tapi bagaimana mungkin dia menyeretku juga. Seharusnya dia tidak menyiratkan kita berhubungan seks tadi malam. Melihatnya berdiri mematung, Jeremy mengulurkan tangan untuk melepaskan tangannya. Kenapa kau menutupi wajahmu seperti itu? Kau pikir kau ini apa? Burung unta. Kau tahu aku masih bisa melihatmu, kan? Corinne mengerutkan kening. Ini semua salahmu. Kenapa kau harus memberitahu mereka tentang urusan pribadi kita? Apa kau benar-benar ingin gambaran kita berhubungan seks terbayang di benak mereka? Jeremy tersenyum dan mencubit dagunya. Ya, itulah yang kuinginkan. Dengan begitu, mereka akan tahu untuk menjauh darimu. Aku ingin mereka menanamkan dalam benak mereka bahwa kau milikku dan hanya milikku. Bab buku diperbarui setiap hari bergabung dan tetap terhubung untuk semua pembaruan buku. Bibir Corinne berkedut. Tuan, menurutmu apa kau terlihat buruk karena bertingkah seperti ini? Jeremy mengangkat alisnya. Kurasa tidak. Aku tahu aku begitu. Corinne terdiam. Yah, aku tidak bisa menyalahkan logikanya. Jeremy menunjukkan piyama dan celana dalamnya kepada Corinne. Kamu masih mau pakai ini? Corinne segera menyambar pakaian itu dan memelototinya dengan marah. Jangan pernah bahas ini lagi. Jeremy terkekeh senang. Ia pikir Corinne begitu menggemaskan sampai-sampai ia hampir tak tahan dengan serotonin yang mengalir deras ke otaknya. Satu-satunya kekurangan Corinne, pikirnya, adalah ia tak membiarkannya merusaknya. Malah, jika Joey tidak ada di ruangan bersama mereka, Jeremy pasti sudah menggigit Corinne untuk meredakan hasratnya yang membara.
Saat Corin sedang memeluk celana dalamnya karena malu, ia merasakan seseorang menarik-narik bajunya. Terkejut, ia menunduk dan melihat Joey mencengkeram ujung bajunya dengan tangan besarnya. Joey menatapnya dengan mata yang cerah dan berkilat. Corin segera menyingkirkan celana dalamnya dan membungkuk untuk bertanya dengan lembut, "Ada apa, Joey? Kamu lapar?" Joey menggelengkan kepalanya. "Tidak, Joey, tidak lapar." Corin menatap mata polosnya. "Lalu apa yang ingin kau lakukan? Jangan khawatir, kau aman di sini. Kau bisa cerita apa saja padaku." Joey bersandar pada Corin dan menatap Jeremy, berpikir. Setelah beberapa saat, ia berbalik kembali ke Corin, berkata, Bawa Joey, pergi." Corin langsung merasa jantungnya menegang. Sambil mengerutkan kening, ia mengelus kepala pria itu dengan lembut. "Oke, aku pegang janjiku. Aku akan membawamu pergi apapun yang terjadi." Joey menatap matanya dan merasakan rasa aman yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Ia mengangguk patuh. "Terima kasih, Sisi." Corin hendak menepuk kepala Joey ketika Jeremy dengan kasar mengangkatnya ke udara dengan memegang kerah bajunya. "Kamu panggil dia apa tadi?" tanyanya tegas. Bab 1100. Kaki Joey menjuntai tak berdaya di udara. Ia menatap Corin dengan mata anak anjing yang besar dan sedih sambil menangis. "Sisi. Sisi." Jeremy mengerutkan kening. Ia menarik napas dalam-dalam dan tidak berkata apa-apa lagi, tetapi ini justru membuat Joey semakin ketakutan. Jeremy dan Corin terpaut usia hampir 10 tahun. Joey memanggilnya, Sisi, justru semakin mempertegas kesenjangan generasi di antara mereka. Melihat ini, Corin segera mengambil Joey dari Jeremy. "Apa yang kau lakukan? Kau membuatnya takut. Tidakkah menurutmu tidak pantas baginya memanggilmu, Sisi?" tanya Jeremy dengan ekspresi keras. Corin memutar bola matanya saat dia berbalik ke arah Joey. "Jangan pedulikan dia, Joey. Kau boleh memanggilku apa saja. Sisi atau Bibi tidak masalah bagiku," katanya sambil mengelus kepala Joey. Mendengar ini, Joey tampak lebih rileks. Ia mengangguk patuh dan meringkuk di bahu Corin. Meskipun kesal karena Joey memanggil Corin, Sisi, Jeremy tak kuasa menahan diri untuk melunak ketika melihat Corin menghujani Joey dengan kasih sayang. Ia mengangkat dagu Corin dan bertanya, "Bajingan kecil, kau benar-benar mau menerima anak ini?" Corin mendengus. "Kau membuatnya terdengar seperti aku punya pilihan. Aku mungkin tidak punya pengalaman menjadi ibu tiri, tapi aku jago belajar. Lagi pula, itu lebih baik daripada meninggalkannya bersama Nona Phoebe." Bab buku diperbarui setiap hari, bergabung dan tetap terhubung untuk semua pembaruan buku. Jeremy menatapnya kagum sebelum mencium keningnya. "Terima kasih." "Untuk apa dia berterima kasih padaku?" tanya Corin. Ia merasa belum melakukan sesuatu yang pantas disyukuri, jadi ciuman itu membuatnya lengah. "Ngomong-ngomong, aku akan membawa Joey turun untuk sarapan sekarang. Ayo bergabung dengan kami setelah kamu berganti pakaian." Setelah itu, dia, dengan wajah datar, meninggalkan ruangan bersama Joey. Jeremy menyipitkan mata saat melihat mereka pergi. "Kenapa aku merasa dia tidak ingin aku dekat-dekat dengannya?" Corin menghela napas pelan begitu keluar dari ruangan. Ia hampir menyerah pada kelembutan Jeremy, tetapi ia bersyukur ia tetap teguh pada pendiriannya. "Aku takkan membiarkannya lolos begitu saja," umpatnya dalam hati. Joey menatapnya dengan rasa ingin tahu. "Bibi Sisi, Dada menyukaimu." "Bibi Sisi, wah, itu baru." Tapi, Corin menatap Joey dengan sedikit malu. "Joey, kamu tahu apa artinya menyukai seseorang?" Joey mengangguk dengan serius dan mencoba menjelaskan apa yang dia ketahui dengan kosakatanya yang terbatas. Artinya, cium-cium. Corin terdiam. "Benar sekali. Dia ada di sana saat Jeremy mencium keningku." Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan topik yang rumit seperti itu kepada Joey. Joey berkedip lagi, tapi kali ini dengan cemas. "Dada, tidak suka. Mama, Dada tidak cium Mama. Mama marah." Pukul Joey. Hati Corin sakit mendengarnya. Joey tentu saja sedang membicarakan Anya. Kasihan anak itu. Anya pasti melampiaskan amarahnya padanya setiap kali dia gagal mendapatkan perhatian Jeremy.